Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa setia Jejak Islami? Berjumpa lagi dengan kami TVRI Stasiun Kalimantan Tengah dalam episode Meskipun virus corona masih menghantui semua lini kehidupan manusia, tetapi kita dituntut tetap beraktivitas dan terus produktif dalam segala lini kehidupan. Tentunya banyak penyesuaian yang harus kita lakukan dalam kehidupan tatanan baru. Salah satu pondok pesantren yang telah melaksanakan kehidupan tatanan baru di Palangkaraya adalah Pondok Pesantren Al-Wafa, Kota Palangkaraya. Pondok ini dalam menjalankan aktivitas santrinya, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kehidupan kesehariannya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk santri-santri baru, kita sudah mengikuti protokol yang digariskan oleh pemerintah, dianjurkan pemerintah. Mereka masuk sudah dites pakai termogan, juga cuci tangan. Kemudian masuk asrama juga santri-santri baru. Kemarin kita tugaskan beberapa orang yang baru suruh mandi dulu, bajunya langsung diganti. Kemarin ada orang petugas-petugasnya seperti itu. Kemudian yang masuk asrama juga yang antar minimal kita cuma satu orang saja yang antar ke atas begitu, dari keluarga yang mengantar seperti itu. Kemudian di asrama juga kita usahakan juga jarak-jarak seperti itu, belajar masih jarak, guru-gurunya juga masih, karena gurunya sebagian ada yang di asrama, sebagian juga ada yang bolak-balik, sebagian kecil itu ya pakai masker, masuk cuci tangan seperti itu, sesuai protokol yang dibuat oleh pemerintah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa walidina ajma'in. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa walidina ajma'in. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa walidina ajma'in. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa walidina ajma'in. Pengaturan jarak saat belajar dan pemakaian masker menjadi hal yang wajib dilakukan dalam keseharian para santri di kehidupan tatanan baru Pondok Pesantren Al-Wafa, Kota Palangkaraya, baik di asrama putri maupun asrama putra. Hal ini semua dilakukan demi menjaga para santri agar tidak tertular virus corona tanpa mengurangi jadwal keseharian para santri yang sudah terjadwal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha. Berawal dari mimpi pasangan pengusaha kuliner Haji Aspul Anwar dan Hajah Susilawati untuk mendirikan sebuah rumah tahfiz di Palangkaraya, terbentuklah rumah tahfiz hingga mencapai 50 cabang di seluruh Kalimantan Tengah. Seiring dengan semakin banyaknya santri yang berminat menjadi tahfiz Al-Quran dan terinspirasi dari Ustadz Yusuf Mansur, akhirnya pasangan ini memberanikan diri untuk mengubah rumah tahfiznya menjadi sebuah pondok pesantren yang terus berkembang pesat hingga saat ini.
Awalnya bukan pondok pesantren tapi rumah tahfiz. Nah, rumah tahfiz itu anak-anak pada pulang pergi ngajinya. Habis itu mereka semakin lama, mungkin kurang lebih 2 tahun lah. Saya melihat keadaan Ustadz Mansur sukanya di TV kan, bagaimana caranya membuka pondok pesantren atau apa. Jadi saya tertarik sehingga saya kepengen bikin pondok. Katanya walaupun di pondok itu hanya sekitar 5 orang nggak asal mondok. Nah itu jadi dicoba memondok anak-anak dan juga dimasukkan dengan pulang pergi itu seminggu sekali itu weekend. Nah weekend itu juga kurang lebih 40 orang. Akhirnya lama-kelamaan semakin orang semakin tertarik, semakin kepengen memondok gitu, semakin banyak. Alhamdulillah kurang lebih 5 tahun lah, 2014 sehingga sekarang berjalan dengan baik lancar. Mohon maaf, latar belakang jenengan memang hafiz atau Latar belakang saya aslinya saya ini sebenarnya jauh sekali karena saya orang catering ya. Mungkin di TVRI dulu pernah tahu yang namanya catering Hajawati. Itu saya nggak tahu, memang Allah memberikan hidayah kepada saya sehingga saya menjadi berubah. Nah, waktu saya berubah itu sebenarnya di rumah ini rumah makan Hajawati yang prasmanan, yang bukan main ramenya. Mungkin orang masuk tuh hampir kurang lebih 100 orang yang masuk sehari itu kadang-kadang. Nah, sehingga rumah makan itu terus berjalan dengan rame, tapi saya pengen berubah menjadi tahfiz, dan tahfiz itu pula menjadi pondok pesantren. Untuk pengajarnya Ustadz awalnya itu ngambil dari mana? Dari Palangkaraya ini juga ngambilnya orang-orang ustadz dan ustazahnya. Nah, alhamdulillah karena saya minta ya bahwa saya kepengen punya menantu yang ahli Al-Quran. Ternyata Allah kasih ya, ustadz yang ada ini, Ustadz Rahmat itu Allah kasih, memang lulusan dari Yaman, 7 tahun di Yaman, dan dia memang ahli Al-Quran. Alhamdulillah itu Allah memberikan berkah rahmatnya. Sekarang ada berapa asrama? Asrama ada dua asrama, asrama putra di kilometer 11, asrama putri di sini. Kurang lebih 100 di putra, perempuan juga 100. Mungkin mimpi ustazah atau cita-cita yang belum tercapai apa? Cita-cita yang belum tercapai, kalau bisa bercabang-cabang gitu, pondok pesantren Al-Wafa'nya. Karena saya waktu awal membuka itu kan hanya rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu saya sudah bisa mencabang 50 rumah tahfiz di mana-mana. Antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Keseharian kegiatan santri yang sudah terjadwal dari pagi hingga malam hari diisi dengan ibadah, zikir, dan kegiatan pembelajaran lainnya. Di pondok pesantren Al-Wafa ini tidak hanya mempelajari ilmu Al-Quran dengan berbagai cabang seperti ilmu tajwid, tafsir, tahfiz, dan lain sebagainya. Namun di pondok pesantren ini juga diajarkan beberapa kitab kuning, seperti halnya pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Pesantren Al-Wafa. Anak-anak bangun kurang lebih jam 3 pagi. Ada yang bangun jam 2, ada yang setengah 3, ada yang jam 3 lebih-lebih, ada yang hampir menjelang subuh bangun tidur, tergantung kondisi anaknya. Kemudian mereka dilanjutkan dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, anak-anak
biasanya baca wiritan, juga mengaji, mempersiapkan hafalan yang akan disetorkan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, anak-anak itu setoran hafalan sampai pukul 5.30 pagi. Dari 5.30 sampai Kalau setoran hafalan ini biasanya per orang anaknya sudah kelas sekian atau bagaimana? Jadi target nih setahun berapa juz begitu? Ada targetnya nggak? untuk anak-anak yang sudah lama, mereka sudah setoran hafalan itu satu halaman. Satu halaman itu ukuran 15 baris Quran yang cetakan yang baru begitu. Untuk santri-santri yang baru, mereka memiliki program yang lain. Mereka baca wiritan, ada bacaan wirdul latif, juga ada wirid sakron. Di situ mereka baca klasikal, baca berjamaah, yasin, juga juz amma. Seperempat dari juz amma kita pilihkan setiap hari, ada beberapa surat yang dibaca, itu baca secara bersama-sama. Itu khusus yang santri-santri baru. Adapun santri-santri lama itu mereka sudah setoran biasanya sudah satu halaman. Kadang juga ada yang bisa 2 halaman, tergantung dia malamnya itu menghafal itu berapa banyak yang bisa dihafalkan dia. Gitu. Kemudian nanti jam 7 itu mereka masuk kembali. Jam 7 sampai jam 10.30 itu belajar kitab-kitab kuning, Jurumiyah, Sorok, Amsilah Tasrifiyah. Di situ juga ada percakapan bahasa Arab, Muhadasah, Lughah, Takhatub, Al-Musawwarah itu salah satu kitabnya. Juga kitab-kitab yang lain semacam Khulasaah Nurul Yakin, kitab-kitab yang memang umum dipakai di pondok-pondok pesantren salafiyah. Anak-anak yang masuk pondok pesantren Al-Wafa ini ada yang lulusan SD, ada yang MI, ada yang SMP, ada yang sanawiyah. Secara umum semua itu dikelompokkan kepada tingkat pertama belajar kitabnya. Jadi yang lulusan SD ataupun lulusan setingkat SMP itu kitabnya sama, hanya saja dibedakan. Yang SD mungkin itu namanya B, yang SMP-nya itu A begitu. Yang lulusan SD dan SMP itu berbeda. Hanya saja kitab yang dipelajarinya itu sama begitu. Untuk tahun kedua, kitabnya itu berbeda juga. Ada kitab-kitab yang dipelajari untuk tahun kedua seperti itu. Itu jam 7 masuk sampai jam 8.30 itu belajar kitab. 2 sesi 45 kali 2. Kemudian setengah jam istirahat itu digunakan untuk sholat duha, istirahat. Anak-anak mungkin ada yang mau makan apa gitu. Kemudian nanti jam 9 sampai jam 10.30 dilanjutkan lagi dengan belajar kitab kuning. Secara umum kitab kuningnya seperti itu yang kita pelajari di pondok ini. Kemudian jam 10.30 mereka punya program Qailullah, tidur siang. Jadi tidur siang itu sebelum zuhur sampai menjelang zuhur. Sesudah sholat zuhur, anak-anak ada baca wirid-wiritan juga, wirid pendek seperti yang ada di Palangkaraya. Kemudian ditambah lagi dengan baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian ditambah dengan Hizbun Nasar Imam Haddad. Nah, setelah itu mereka makan siang. Kalau makan anak-anak ngambil sendiri, prasmanan seperti itu, prasmanan. Tergantung keadaan, kadang-kadang sudah disurung bahasa kita ya gitu. Tapi biasanya prasmanan ngambil sendiri, nyentong sendiri seperti itu makannya. Kalau itu untuk piringnya itu gimana? Untuk piring masing-masing. Untuk masa pandemi mereka masing-masing. Sebenarnya dulu sebelum masa pandemi ini begini, anak-anak tuh kita bebaskan, ada yang sepiring bertiga, ada yang sepiring berempat, ada juga yang berdua, kadang ada juga yang mau sendiri-sendiri aja piringnya. Nah, kita anak-anak senang aja bagaimana mereka. Setelah makan siang, jam 1 mereka mulai kumpul kembali. Jam 1 mulai kumpul untuk mempersiapkan hafalan Al-Quran. Jam 1:30 sudah mulai setoran hafalan. Baik itu santri lama ataupun santri baru. Kalau santri lama hafalannya sudah lumayan, ada yang 10 juz, ada yang 20, ada yang sudah selesai 30, tinggal ngulang-ulang saja lagi. Ada yang ngulang 1/4, ada yang ngulang 1 juz. Seperti itu. Kalau santri baru yang disetorkan adalah surat-surat pendek dulu dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya sampai An-Naba. Nanti juga ada 10 surat pilihan yang memang kita pilihkan untuk santri baru. Jadi mereka tidak boleh melanjutkan hafalan yang berat semacam Al-Baqarah kecuali sudah menyelesaikan hafalan ini. Ada juz amma dan 10 surat pilihan, termasuk di dalamnya itu yang paling berat nanti Al-Kahfi. Kalau sudah selesai baru boleh melanjutkan. Nah, programnya seperti ini. Mereka ini minimal setahun, mereka ini menyelesaikan hafalan ini. Kalau misalnya belum genap 1 tahun, itu sudah selesai. Misalnya mungkin 5 bulan ada yang lancar banget, atau 6 bulan sudah selesai, mereka boleh melanjutkan hafalan.
bisa memilih ada juz 29, 28 dan seterusnya, atau dari juz 1 dan seterusnya. Kalau ada beberapa orang santri yang memang kemampuannya tidak seperti kawan-kawannya yang lain, belum selesai juz amma sebagian mungkin atau surat-surat pilihan itu, maka tahun kedua mereka diwajibkan untuk menyelesaikan itu. Tidak boleh surat yang berat-berat, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Nah, secara umum seperti itu. Zuhur menjelang asar mereka sholat asar dilanjutkan lagi hafalan. Yang sudah setoran untuk 3 bulan pertama kami fokuskan untuk santri-santri baru ini, mereka membaca hizib, aurat-aurat begitu. Jadi ada kemudian habis asar itu Hizbul Bahar. Yang sudah setoran sebelum asar itu mereka baca Hizbul Bahar lagi. Yang belum setoran mereka lanjutkan hafalan dengan ustazah masing-masing. Yang putri ada ustazahnya, yang putra di sana juga dia asar putra ada ustadz-ustadznya juga. Itu sampai jam 4 sore. Kemudian mereka istirahat, mandi, ada yang ya olahraga sedikit, olahraga ringan. Nanti menjelang maghrib mereka sudah kumpul kembali sekitar 15 menit lah, 15 menitan sebelum sholat maghrib, sebelum azan maghrib sudah kumpul. Mereka dipimpin, ada kawan-kawannya juga saja yang mimpin baca rotib lagi, rotib atos. Sebenarnya ada bacaan-bacaan semacam ya Daimal Fadli Al-Bariyah, ya Bas sekalian, dan sampai habis. Salawat Ibnu Abbas itu baca 10 kali seperti itu. Ada istighfarnya juga. Nanti menjelang maghrib baca wiritan seperti biasa kayak di Palangkaraya. Kota Palangkaraya. Nanti itu pun dibagi 2 lagi. Santri lama itu menghafal hafalan yang mau disetorkan besok pagi subuh. Begitu. Santri baru mereka buat halakoh lagi. Mereka baca lagi, ada rotib haddad, kemudian mereka membaca surat-surat pilihan, ada baca surat Al-Muluk, Sajadah, Al-Insan, Al-Jumu'ah, Munafiqun dan semacamnya. Surat-surat yang memang kita wajibkan untuk tahun pertama itu harus disetorkan, membacanya secara klasikal, secara bersama-sama seperti itu sampai menjelang Isya. Setelah sholat Isya anak-anak makan malam. Setelah makan malam dibagi juga, ada yang belajaran tajwid lagi, ada yang menghafal mandiri, tergantung dengan dia masuk sini. Kalau yang baru mereka lebih cenderung untuk belajar itu masih rame-rame dulu gitu untuk tahun pertama, untuk 3 bulan pertama lah seperti itu. Untuk yang lama mereka biasanya sudah mulai mandiri karena bacaan tajwidnya sudah lumayan. Jam 9 mereka sudah diusahakan tidur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Sadaqallahul azim. Di Pondok Pesantren Al-Wafa, meskipun terdapat target-target yang sudah disusun dalam menghafalkan Al-Quran, tetapi hal ini tidak bersifat wajib atau dipaksakan kepada setiap santri. Proses penghafalan Al-Quran disesuaikan dengan kemampuan santri. Di Pondok Pesantren Al-Wafa tidak hanya mengutamakan jumlah hafalan Al-Quran, tetapi bacaan atau tajwidnya harus benar terlebih dahulu. 4 tahun hafal 30 juz itu diselesaikan berapa tahun? Dalam waktu 3 tahun 4 bulan. Isinya ya
sebelum menghafal tuh dibaca dulu berkali-kali sampai lancar, baru dihafal. Terus tuh dibaca ulang-ulang pokoknya. Biasanya dalam sehari itu mengulangnya setengah juz, mengulang hafalan setengah juz dalam sehari. Berbeda dengan si kembar dari Kabupaten Gunung Mas, meskipun secara fisik mereka kembar identik, tetapi dalam kemampuan menghafal Al-Quran mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Kalau menghafalnya itu selesainya 2 tahun 1 bulan. Kalau yang di sebelah ini 2 tahun, 2,5 tahun. Cuman sekarang masih tahap ngelancarin. Gak ada yang spesial sebenarnya, ya sama aja seperti teman-teman yang lain cara ngapalnya itu. Cuman kayak kalau ngapal itu mudah gitu, mudah masuknya, jadi cepat selesainya. Kalau tipsnya itu sama aja, kayak ngapal biasa gitu aja, dibaca terus dicoba dihafalin gitu aja. Belajar dari para santri Pondok Pesantren Al-Wafa Palangkaraya, kita bisa memetik pelajaran bahwa meskipun virus corona masih menghantui semua lini kehidupan, tetapi kita dituntut untuk tetap produktif dan terus beraktivitas tentunya, dengan menyesuaikan tatanan kehidupan baru tanpa menyampingkan protokol kesehatan yang ketat. Demikian perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.